Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai yang pertama yaitu murabaha, yang kedua yaitu salam, yang terakhir yaitu istisna. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai materi pertama atas nama Rasmiwati akan menjelaskan materi mengenai murabaha. Murabaha adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu aribuhu, yang artinya keuntungan, tambahan, atau kelebihan. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambahkan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual. Penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang sesuai kepada pembeli. Yang kedua yaitu landasan hukum murabaha. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis, dan yang terakhir yaitu kaidah fikih. Yang ketiga yaitu rukun syarat dan ketentuan murabaha. Rukun syarat terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ba'il atau penjual, yang kedua yaitu musitari, pembeli, yang ketiga yaitu mabi, barang yang akan dijual belikan, yang keempat yaitu tasman, harga, dan terakhir yaitu ijab kabul. Syarat murabaha terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu penjual memberitahukan biaya barang kepada nasabah. Yang kedua yaitu kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. Yang ketiga yaitu kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat yaitu penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang atas pesanan sesudah pembelian. Yang kelima yaitu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Yang terakhir yaitu ketentuan akad murabaha. Ketentuan akad murabaha terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu pelaku, yang kedua yaitu objek jual beli harus memenuhi, yang ketiga yaitu ijab kabul. Selanjutnya yaitu mekanisme pembiayaan murabaha. Yang pertama yaitu antara pembeli dan penjual terjadi negosiasi tentang barang yang akan dibeli. Yang kedua yaitu sudah menjadi hak pemilik. Yang terakhir yaitu cara pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Baik, itulah hasil materi yang sempat saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu atas nama Nurul Khofifah. Selanjutnya yaitu jenis akad murabaha. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara dan dengan beberapa cara pembayarannya juga. Murabaha dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis murabaha sebagaimana yang diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilihat dari proses pengadaan barang. Dilihat dari proses pengadaan barang dibagi menjadi dua, yaitu murabaha tanpa pesanan dan murabaha berdasarkan pesanan. Murabaha tanpa pesanan dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya pesanan. Sedangkan murabaha berdasarkan pesanan atau pesanan pembelian dalam pengadaan barang atau sebagai BMT sebagai pembeli yang merupakan objek jual beli dilakukan atas dasar pesanan yang diterima, yang berdasarkan atas pesanan yang diterima. Selanjutnya yaitu menurut sifatnya pengadaan aset murabaah. Menurut sifatnya pengadaan aset murabaah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penjualan murabaah bersifat meningkat dan penjualan murabaah bersifat tidak meningkat. Selanjutnya jenis-jenis murabaah yang terakhir yaitu dilihat dari cara pembayaran. Dilihat dari cara pembayaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima. Yang kedua pembayaran tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran yang dilakukan kemudian setelah pembayaran barang, baik secara tangguh sekaligus di belakang ataupun
secara angsuran. Selanjutnya kita beralih ke bagian B, yaitu salam. Yang pertama itu pengertian dari salam. As-salam dalam istilah fikih disebut juga as-salaf, artinya pendahuluan, karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata as-salam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata as-salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara etimologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Kedua yaitu dasar hukum jual beli salam. Jual beli pesanan atau as-salam dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dalil di atas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang maupun jual beli dengan membayar pembayaran tidak secara tunai, disyaratkan untuk menuliskannya. Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran di muka baik tunai ataupun tidak, juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu hadis. Diriwayatkan pula hadis oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman Abdullah bin Abi Aufa yang berbunyi, kami pernah mempraktikkan salaf di masa Rasulullah, Umar pada biji gandum, pada padi, anggur kering, dan kurma. Aku juga pernah menanyakan hal ini kepada Ibnu Absa, lalu dia berkata seperti itu pula. Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan jual beli salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli as-salam yang terakhir yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam, dikutip dari pernyataan Ibnu Mutsir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan yang memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok keempat tentang rukun dan syarat jual beli salam. Yang pertama itu rukun. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab, ungkapan dari pihak pemesanan dalam memesan barang, dan kabul itu ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan. Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama Hanafiyah terdiri dari 3. Yang pertama itu al-akid. Al-akid adalah orang yang melakukan akad. Yang kedua itu objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Yang ketiga itu sigat, itu ijab dan kabul. Ijab pernyataan melakukan ikatan, dan kabul penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Adapun syarat-syarat jual beli salam itu ada 5. Yang pertama itu syarat orang yang berakad atau al-akid. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan akid harus berakal, yaitu sudah mumayyiz, anak yang sangat besar yang pembicaraannya dan jawabannya dapat dilontarkan dan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual hartanya sekalipun miliknya. Kemudian syarat kedua itu syarat terkait dengan pembayaran atau harga,
yang diantaranya sebagai berikut. Pertama itu alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Kemudian yang kedua itu tidak boleh membentuk pembebasan hutang. Kemudian syarat yang ketiga itu syarat yang terkait dengan barang. Di antaranya itu pertama, barang menjadi uang atau utang tanggungan bagi penjual. Dua, komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, dan ukurannya. Yang ketiga itu barang yang harus selalu tersedia di pasaran akan berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Yang keempat itu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang kelima disebutkan tempat penyerahan barang. Syarat keempat itu syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang. Yang pertama itu syarat tentang waktu. Mengenai tentang syarat penyerahan waktu dapat ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang ditentukan demikian. Ulama Hanafiyah dan Hanabiyah mengatakan 1 bulan, sedangkan ulama Makiyah memberikan tanggungan waktu setengah bulan. Syarat kedua, syarat tentang penyerahan barang. Pihak bertransaksi harus menunjukkan tempat dan penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi yang layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun apabila tempat transaksinya itu layak dijadikan tempat penyerahan atau membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjukkan tempat penyerahan barang. Kemudian syarat kelima itu syarat ijab dan kabul atau sigat. Sigat itu adalah pernyataan ijab dan kabul. Ijab merupakan pertanyaan yang keluar lebih dahulu dari salah satu orang melakukan transaksi menunjukkan atas keinginan dalam melakukan transaksi. Adapun kabul adalah pernyataan yang terakhir dari kedua pihak yang menunjukkan atas kerelaan menerima pernyataan kedua. Terdapat 3 syarat ijab kabul. Yang pertama itu tujuan yang terkandung di dalamnya. Pernyataan ijab kabul harus jelas, terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh pihak tersebut. Kedua, pelaksanaan ijab kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Yang ketiga itu menggunakan kata assalam dan assalab. Adapun 4 etika dalam melakukan jual beli salam. Yang pertama itu masing-masing hendaknya bersikap jujur, tulus, ikhlas, serta mana dalam perjanjian-perjanjian telah dibuat. Kemudian yang kedua, penjual hendaknya berusaha memenuhkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu pembeli janganlah coba-coba menolak barang yang dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan yang palsu. Yang keempat, sekiranya barang yang dibawa itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah dibuat. Kemudian materi selanjutnya itu tentang fatwa jual beli salam. Ketentuan fatwa DSN MUI nomor 5/DSN MUI /4/2000 menetapkan 5 hal. Yang pertama itu tentang ketentuan pembayaran. Terdapat 3 ketentuan. Yang pertama, alat bayar yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Yang kedua, dilakukan saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibrah atau pembebasan utang. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu ketentuan barang. Terdapat 5 ketentuan barang. Yang pertama itu harus jelas ciri-cirinya, spesifikasi, dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua itu penyerahan dilakukan kemudian hari. Ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat itu pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya. Yang terakhir itu tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Kemudian ketentuan ketiga itu tentang ketentuan salam. Dibolehkan melakukan salam paralel dalam syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Yang keempat itu tentang ketentuan penyerahan barang. Terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama itu penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai kesepakatan. Yang kedua itu jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai kualitas yang lebih baik tersebut. Yang ketiga,
Jika penjual menyerahkan barang dan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga atau diskon. Yang keempat itu, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati dengan dua syarat. Yang pertama, kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi dan lebih rendah. Kedua itu tidak boleh menuntut tambahan harga. Kemudian yang terakhir itu jika semua barang tersedia tetap pada waktu penyerahan dan kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki kedua pilihan. Yang pertama, pembeli bisa membatalkan kontrak dan meminta uang kembali. Kemudian yang kedua, menunggu sampai barang tersebut tersedia. Kemudian ketentuan yang terakhir adalah tentang ketentuan pembatalan kontrak. Tentang pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Firdelia. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kelompok ke-6, yaitu istisna. Yang pertama, pengertian istisna. Secara etimologis, istisna adalah meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seorang untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Secara terminologis, istisna adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Adapun menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan yang dengan syarat dan kriteria yang telah disepakati pihak pesanan dan pihak penjual. Sedangkan menurut ulama dari mazhab Hanafi, istisna adalah sebuah akad yang tertanggung untuk mengerjakannya. Dan yang kedua, dalil dalam istisna, yaitu pertama, dalil yang menurut Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahul bai'ul wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini, bahwa segala bentuk perniagaan adalah halal kecuali ada hadis yang mengharamkannya dengan dalil yang kuat dan sahih. Dan yang kedua, menurut hadis dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada raja non-Arab. Dikabarkan bahwa beliau raja non-Arab tidak menerima atau tidak sudi menerima surat tersebut yang tidak distempel. Maka dari itu beliau atau Nabi meminta untuk dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menyaksikan seakan-akan aku menyaksikan kilauan putih dari tangan beliau. Perbuatan Nabi ini menjadi bukti bahwa akad istisna adalah dibolehkan. Dan yang ketiga, menurut ijma atau berdasarkan ijma, sebagian ulama berpendapat bahwa istisna adalah akad yang dibenarkan dan dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada sahabat atau ulama yang mengingkari. Dengan demikian, akad ini tidak ada alasan untuk dilarang. Yang ketiga, rukun dan syarat istisna. Rukun istisna yang pertama yaitu transaktor, adalah pihak pemesan yang biasa disebut dengan mustasni. Dan yang pihak kedua yaitu pihak penjual atau pihak yang dibuat pesanan atau pihak yang disebut dengan sani.
Dan yang kedua yaitu objek istisna. Barang yang diakatkan biasa disebut dengan al-mahal. Pada objek ini adalah barang atau benda yang benar diadakan. Dan yang ketiga, sigat, ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafaz dari pihak pesanan meminta kepada seorang untuk mengerjakan sesuatu untuknya dan imbalan tertentu. Sedangkan kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuan atas kewajiban dan haknya itu. Selanjutnya, syarat-syarat istisna. Yang pertama, bai istisna mengikat setelah kedua belah pihak sepakat terhadap barang yang dipesan. Dan yang kedua, bai istisna dapat dilakukan dengan barang yang dipesan. Yang ketiga, dengan itu identifikasi atau deskripsi barang harus sesuai dengan barang yang disepakati. Yang ketiga yaitu bai istisna atau pembeli menyerahkan barang pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Selanjutnya, pembeli tidak boleh menawarkan atau saling tawar-menawar antara akad istisna ini yang belum diterima pesanannya. Selanjutnya, apabila pesanan tersebut tidak sesuai, maka dilakukan atau hak pilih apakah ingin dilanjutkan atau membatalkan tersebut. Selanjutnya yaitu ketentuan pembayaran istisna. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harus ditetapkannya waktu dan tempat atau jatuh tempo terhadap istisna ini. Yang pertama yaitu ketentuan pembayaran, itu alat untuk bayar diketahui untuk dalam bentuknya baik uang, barang, dan manfaat. Dan yang kedua, pembayaran dilakukan terhadap waktu dan tempat yang disepakati. Dan yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Selanjutnya yaitu ketentuan jual beli. Yang pertama yaitu dengan adanya barang yang disepakati, maka hukumnya adalah mengikat. Dan yang kedua itu pada syarat di atas jual beli, maka berlaku pula pada jual beli akad istisna. Dan yang ketiga, jika kewajibannya itu tidak sesuai, dan kedua belah pihak terjadi perselisihan, maka dilanjutkan melalui baitul arbiyah syariah ketika musyawarah itu tidak tercapai dalam kesepakatan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.